Bismillahirrahmanirrahim. Saat mendengarkan Al-Quran, maka jin-jin tersebut jadi memahami apa saja yang telah terjadi, termasuk penipuan iblis kepada mereka bahwasanya ada sesembahan selain Allah. Jadi kisahnya begini, iblis ini sebenarnya golongan jin. Salah kalau ada yang mengatakan iblis itu rajanya jin, salah. Kan gitu. Iblis bukan seperti Adam alaihissalam, bukan. Adam adalah ayah kita semua. Kalau iblis bukan. Kata ulama tafsir yang paling kuat pendapat waktu Allah Subhanahu wa taala menyuruh iblis untuk sujud, gitu kan. Itu sebenarnya ada jin-jin. Gitu kan. Makanya para malaikat mengatakan, "Ya Allah, waktu Allah ingin menciptakan Adam, apakah engkau akan menciptakan makhluk nanti membuat kerusakan di muka bumi?" Kata para ulama tafsir, jumhur ulama mengatakan bahkan yang dimaksud adalah apakah nanti seperti jin-jin yang akan buat kerusakan di muka bumi. Jadi sebelum kita sudah ada jin tinggal di bumi ini. Hewan-hewan itu sudah ada. Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan. Tumbuh-tumbuhannya sudah ada. Manusia datang nyusul setelahnya. Karena awalnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di surga. Nabi Adam AS di surga. Kan gitu. Jadi memang ini bumi berbeda, bukan memang belum kita ada di sini gitu. Tapi jin-jin sudah ada. Makanya Allah SWT mengatakan apa tentang iblis? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Kana minal jin maksudnya iblis itu salah satu dari golongan jin, bukan pimpinannya. Fafasaqa an amri rabbi, tapi dia tidak mau ikuti patuh perintah Tuhannya. Nah, kata sebagian ulama tafsir juga, ternyata waktu Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam, yang hadir di situ iblis. Masih ada jin-jin lain yang tidak hadir, gitu kan? Nah, waktu Nabi SAW membaca Al-Quran ini, ternyata iblis ini membuat propaganda di antara jin-jin. Di antaranya, dia mengatakan bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Syirik, berbuat syirik, didakwai itu. Dan dia mengajak agar orang-orang bisa atau jin-jin bisa ikut dengan dia. Dan perlu Anda tahu, yang menjadi pasukannya iblis sekarang ini, ya, yang paling banyak itu keturunannya dia. Jadi keturunan dia, bukan jin umumnya. Karena jin banyak yang beriman dan tidak mau ikut dengan dia, tidak mau ikut dengan iblis. Nanti akan kita jelaskan dalam surah Jin ayat 1 sampai ayat 18 menceritakan masalah itu. Kita akan baca panjang lebar sebentar gitu kan. Tapi ini membuktikan bahwasanya iblis itu bukan pimpinan, bukan raja jin. Seperti sering digambarkan gitu kan, tidak. Dia salah satu dari golongan dan iblis sangat lemah. Garis bawah ini, iblis sangat lemah. Begitu juga pengikutnya. Makanya Allah mengatakan inna qaida syaitani kana dha'ifa. Golongan syaitan itu sangat lemah, mereka tidak bisa buat apa-apa gitu loh. Lemah, tidak bisa buat apa dengan manusia. Yang bisa cuman bisikin, cuman apa, membuatlah bisikan, ya, tiupan sehingga kita mengantuk kalau mau ibadah. Tidak bisa apa-apa. Jin tidak bisa menjelma pegang tangan kita suruh kita berzina, nggak bisa. Dia nggak punya kekuatan untuk itu. Allah SWT sudah batasi, jadi sangat lemah. Allah sudah mengatakan lemah. Kekuatan dia cuma satu, menakut-nakuti manusia. Seakan-akan sudah sesuatu yang menakutkan, tidak. Kalau orang yakin dan faham ini, dia tidak akan takut kecuali kepada Allah Azza wa Jal. Kalau Anda lagi jalan sendiri, Anda ketakutan itu dari syaitan, permainan iblis dan pengikutnya, gitu kan. Anda harus yakin ada Raqib dan Atid yang sama, dia tidak kelihatan, gitu kan, yang sedang mendampingi kita. Ada Allah Azza wa Jalla menciptakan semua, sedang mengawasi kita dan tahu. Allah maha mendengar, maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih kuat daripada semua ini. Nah, itu tidak ada apa-apanya jin itu. Baik, waktu mereka sudah mulai berkumpul di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka jadi faham, jin-jin ini jadi faham, selama ini iblis sudah menipu mereka yang mengatakan ada sesembahan selain Allah. Nanti akan kita baca ayat surah Jin, bagaimana jin-jin ini mengatakan wa kana safihuna, dan dulu orang bodoh dari kami, maksudnya iblis. Dia mengatakan Allahi syatata, dia mengatakan bahwasanya Allah itu masih ada sekutunya. Dan jin ini tidak tahu, mereka ikut-ikutan saja. Setelah turun Al-Quran, mereka dengar Al-Quran, baru mereka faham ternyata iblis menipu mereka. Dan dalam hadis lain saya katakan tadi, paling banyak mengikuti iblis adalah anak cucunya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, iblis memiliki singgasana di atas lautan, dan ia ingin menyaingi Allah, dan tidak akan pernah bisa dia nyaingi Allah karena Allah singgasananya di atas air, maka dia juga sengaja di lautan, gitu kan.
Kemudian tiap hari, tiap saat anak cucunya, kata-kata anak cucu perhatikan ya, melapor perbuatan-perbuatan mereka. Ada yang mengatakan saya baru membuat orang berantem, saya baru membuat orang bohong, saya baru membuat orang riba, mencuri, segala macam-macam. Bagi iblis semua dianggap laporan biasa. Sampai ada anak cucunya yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri. Diangkat oleh iblis, didudukkan di sebelah singgasananya karena dianggap itu prestasi paling tinggi. Makanya Anda harus tahu iblis paling senang perceraian. Jadi jangan pernah cerai. Godaannya apapun isti'adzah, lawan, perbaikin. Tantangan hidup Anda itu, gitu kan? Kenapa harus cerai? Perbaikin. Kalau emang jelas-jelas dia fasik, memang ahli maksiat, tidak bisa dipertahankan, silakan. Kalau memang orang baik, untuk apa dicerai, gitu kan? Dan untuk apa bercerai? Itu syaitan semua. Kadang-kadang masalah kecil mungkin gara-gara air segelas bisa jadi masalah besar dalam rumah tangga. Karena kata para ulama, kalau di luar rumah tangga itu satu syaitan yang goda Anda, dalam rumah tangga bisa 1000, gitu kan? Macam-macam bisa dimasalahkan oleh iblis ini. Baik, sekali lagi, jadi iblis bukan rajanya syaitan, bukan rajanya jin, tapi dia pimpinan para syaitan. Betul memang, pimpinan para syaitan. Siapa syaitan? Golongan jin yang fasik dan orang jin yang kafir. Pengikut dia kebanyakan anak cucunya. Ada juga dari golongan jin tapi yang fasik, yang bukan keturunan dia ada. Jadi bukan iblis satu-satunya sumbernya, bukan seperti Adam. Penting ya, kalau manusia dari Adam dan Hawa, tapi jin bukan semua dari iblis. Dalilnya adalah Allah SWT ceritakan dalam surah Jin urutan 72 ayat 1 sampai ayat 18. Teruskan sebelum saya baca ayatnya, dulu waktu saya masih SD, saya masih ingat tuh teman-teman saya di kelas pernah bilang, waktu masih di Makassar dulu, sempat ada yang bilang, kalau baca surah Jin itu, nanti jinnya hadir. Gitu kan. Saya masih ingat tuh, gitu kan. Setelah saya pelajari di Madinah ini dari mana ini, di karang-karang, gitu kan. Tidak ada urusannya, tidak ada hubungannya dengan, berarti kalau dianggap di Indonesia itu ada pemahaman gitu, dengan baca surah Jin bisa panggil jin. Siapa yang bilang? Kebetulan namanya surah Jin, karena menceritakan tentang jin-jin yang mendengarkan dakwah Nabi SAW. Tidak ada hubungannya. Jin biar tidak baca ini tetap ada di sebelah Anda, gitu kan? Dia hidup berkisar kita sama, seperti udara yang Anda hirup, seperti buah yang Anda makan, mereka juga ada hidup tapi berbeda, kan gitu. Makanannya beda, alamnya berbeda, postur tubuhnya berbeda, beda memang, alam lain memang berbeda, nggak boleh diikut-ikutin. Kata Nabi, kata Allah SWT, Kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa'amanna bihi walan nushrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yakulu safihuna 'ala Allahi syatata wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atha Allahu ahada wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق كددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Ayat pertama, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekelompok jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Jin kagum sama Al-Quran. Anda nggak perlu jimat-jimat. Jin aja kagum sama Quran, kok Anda kagum dengan jimat? Aneh sekali, gitu kan? Ayat kedua, yang memberi petunjuk pada jalan yang benar. Al-Quran ini luar biasa power, gitu kan?
Memberi petunjuk bisa menyentuh hati orang menangis, bisa menyentuh hati orang jadi takut, bisa menyentuh hati orang jadi senang. Luar biasa Al-Quran itu. Cuman tinggal mau nggak dijadikan sebagai petunjuk. Lalu kami beriman kepadanya. Perhatikan di sini kata ulama tafsir, spontan. Jin punya hitungan waktu yang berbeda dan mereka khusus untuk mencari hidayah yang berimannya lebih cerdas daripada manusia. Ada banyak istidlalnya berhubungan dengan masalah ini, ada banyak bukti-buktinya. Di antaranya adalah kata Allah SWT tadi, pada saat mereka dengar Al-Quran, itu cuma dibacain beberapa ayat ya, bukan semua Quran, beberapa ayat. Langsung, yang memberi petunjuk pada yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Langsung, oh ini sudah benar, nggak mungkin salah. Langsung diikutin, nggak ragu gitu kan. Dan kata Nabi SAW, waktu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat surah Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, lalu nikmat apa lagi yang kalian mau pungkiri? Maka kata Nabi SAW, golongan dari jin langsung berkata, tidak ada lagi ya Allah yang kami bisa bantah. Dan kalian tidak berbicara itu. Kata Nabi SAW kepada manusia, kalian tidak bicara. Jin langsung spontan takut kepada Allah Azza wa Jal, gitu kan. Lalu dikatakan, dan kami sekali-kali tidak akan menyekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Ayat ketiga, dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami. Jin-jin ini memuji Allah Azza wa Jal, mengakui itu. Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Ayat keempat, dan bahwasanya orang yang kurang akalnya dari kami, maksudnya adalah iblis. Jin-jin ini mengatakan wa kana yaqulu safihuna, dan dulu safihuna itu orang bodoh dari kami. Yaqulu 'alallahi syatata, dia mengatakan tentang Allah perkataan yang melampaui batas, bahwasanya Allah punya istri dan punya anak. Jadi dari ayat ini dibongkar kata ulama tafsir, keyakinan orang Nasrani sekarang itu murni dari iblis. Bahwasanya ya Allah punya istri dan punya anak. Sebagian sekte Nasrani mengatakan tidak, bukan ayahnya Isa itu ya Allah, tapi tetap dia anak Tuhan. Bagaimana cara memahami ini? Kan tidak mungkin, tidak ketemu, tidak connect gitu. Maka ini kata di sini dibongkar oleh para jin, dulu yang nyebarin berita itu adalah iblis, dan itu orang bodoh dari kami. Jin yang berkata tentang iblis. Anehnya masih ada orang mau ikuti iblis, jin aja tolak dia gitu. Baik, ayat kelima, dan sesungguhnya kami mengira ya, kata jin-jin ini, bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan kepada Allah perkataan yang dusta. Kata ulama tafsir yang dimaksud adalah, jadi jin-jin ini mereka masih polos, mereka nggak tahu. Jadi pada saat iblis mengatakan Allah itu punya anak, punya istri, gitu kan? Seperti perkataan yang tersebar di Nasrani, banyak jin-jin tahu. Oh iya mungkin ya, mungkin karena iblis lebih tahu. Mereka jadi ikut. Maka yang terjadi, jin-jin ini mengatakan, dan sungguhnya kami mengira, kami nggak sangka kalau iblis berani bohong dengan Allah, bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan dusta kepada Allah. Ternyata masih ada yang bohong dusta pada Allah gitu. Ayat ke-6, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Sebagian sebab turunnya ayat ke-6 dan ayat ke-7 ini, ternyata Bapak Ibu sekalian, orang-orang Arab dulu, tradisinya mereka, tradisi orang-orang kafir Quraisy itu mereka kalau lagi dalam perjalanan, kemudian nginap di sebuah tempat, kalau dulu kan lembah ya, di padang pasir lembah, itu tidak ada angin, tidak ada apa nih, tiba-tiba saja pimpinan mereka setiap kali singgah di satu tempat keluarin makanannya setengah, lalu dia pergi ke tengah-tengah lembah, dia bilang, wahai penjaga lembah, gitu kan, ini setengah bekal kami, ambillah, jangan ganggu kami. Apa yang terjadi? Maka kata Allah SWT, fazaduhum rahaqa, jin-jin yang ada di situ tambah sombong. Nah ini kesempatan nih, makin disesatin, makin dibuat takut-takut. Makanya saya bilang itu hari, jangan pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pencipta semuanya, nggak perlu takut. Manusia sebesar apapun raksasa depan anda, sekuat apapun dia, kalau dia zalim, dia salah, anda sama Allah, walaupun anda kecil, anda akan dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah punya cara itu. Makanya Allah SWT buktikan pada saat Daud ya, itu sedang berperang melawan Jalut, mati Jalut besar, berapa kali lipat lebih besar daripada badannya Daud alaihissalam, tapi mati di tangannya Daud alaihissalam. Itu kan Allah SWT buktikan itu. Lalu dikatakan di sini, maka jin-jin itu menambahkan bagi mereka dosa dan kesalahan.
Ayat ketujuhnya, dan sesungguhnya mereka jin menyangka sebagaimana persangkaan kalian wahai orang-orang kafir Mekah, bahwasanya Allah tidak akan mengutus lagi seorang rasul. Ayat ke-8, dan sesungguhnya kami mencoba mengetahui rahasia langit. Ini yang saya katakan tadi, susun-susun tuh, mau dengar gitu kan. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. 9, dan sesungguhnya dahulu kami dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang sampai mencoba mendengarkannya, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai dan membakarnya. Ayat ke-10, dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki oleh Allah di bumi, atau memang Allah menginginkan bagi mereka kebaikan. Jadi sudah nggak ada lagi informasi, sudah nggak bisa tahu, tinggal sesuai dengan takdirnya Allah. Sampai sebagian ulama mengatakan termasuk malaikat-malaikat ada yang di langit itu nggak tahu lusa terjadi apa. Allah instruksikan per hari, mereka tidak tahu sama sekali. Apalagi ada manusia yang mengaku tahu gaib, itu luar biasa. Dan ulama sudah sepakat mengatakan semua orang yang kerja sama jin itu bisa 1 benar 1000 salah. Kadang-kadang begitu, seperti orang main judi kan, 1 kali dapat, biarpun 1000 kali dia kalah, tetap dia ingat yang 1 itu. Setan hiasi, yang dia dapat untung 10 juta, dia lupa yang dia keluarin 1 miliar gitu kan. Setan hiasi itu, kebodohan gitu kan. Sekali dia sholat tahajud pernah, lalu dia pegang terus, dia lupa 1 tahun sudah nggak sholat tahajud, bangga dengan itu. Ya kadang-kadang godaan setan begitu ya. Saya kadang-kadang temuin di pengajian, saya sampaikan, jangan sampai kalau mau iman kita bertambah itu nyari orang yang lebih buruk. Misal contoh, kenapa anda nggak sholat? Saya masih mending Ustaz, karena saya masih sholat asar. Ada teman saya nggak sholat sama sekali. Patokannya orang yang lebih buruk. Jadi akhirnya dia merasa dirinya lebih baik. Itu setan hias itu. Mestinya kan, oh iya saya belum sholat, saya masih baru asar. Mestinya saya seperti teman saya yang 5 waktu sholat. Ya mestinya gitu. Setan buat kita bangga dengan amal kita itu. Orang pergi haji, oh saya juga sudah pernah haji. Salah, ya Allah saya juga pengen haji seperti mereka lagi. Itu yang benar. Harus melangkah lebih maju, bukan malah mundur ke belakang gitu kan. Itu termasuk godaan setan yang harus hati-hati. Lalu poin atau ayat ke-11, dan sesungguhnya diantara kami ada orang-orang yang saleh. Ini adalah jin-jin muslim tadi, jin mukmin yang tidak akan kerja sama manusia. Dan ada pula yang tidak demikian halnya, fasik ya, dan kafir. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda seperti manusia. Dan di sini ulama tafsir mengatakan ayat-ayat surah jin sudah cukup sebenarnya bagi setiap manusia sampai situ. Jangan lagi dalami alam jin, nggak perlu. Bagaimana mereka menikah, mereka tinggal di mana, seperti apa kehidupannya, nggak perlu kita dalamin itu. Cukup kita tahu ada makhluk namanya jin, seperti selesai. Ada makhluk namanya manusia, namanya malaikat, udah selesai. Kalau ada informasi sampai kepada kita, kita imanin. Kalau tidak ada, jangan dikorek-korek, nggak perlu. Karena anda sendiri butuh program saat harian yang sangat padat, ya kan gitu. Saya pernah bahasakan, masih ingat kan? Kalau bangun subuh ada bangun, kita harus baca doa, bangun tidur. Kemudian sholat fajr, sunatul fajr.